Banyak sekali cara untuk melatih dan juga mengembangkan soft skill. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak kaget ketika bekerja nantinya, apapun bagiannya. Karena kita dituntut untuk berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai macam karakter. Kita harus bisa menghadapinya untuk tujuan pekerjaan kita. Dan kali ini saya akan bercerita tentang melatih soft skill dan skill bagian kerja quality control. Tapi kali ini dikemas dalam cerita KKN di Desa Penari. KKN di Desa Agrokompleks. Yang mana desa itu merupakan penghasil banyak komoditas, diantaranya belimbing, jambu, dan juga salak. Yang mana tujuan dari KKN atau kuliah kerja nyata ini adalah mewujudkan desa mandiri ekonomi berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki desa tersebut. Yang mana dalam program kerja ini dibutuhkan sosialisasi, pendampingan, termasuk pelatihan. Sebelum KKN berjalan, pasti banyak persiapan-persiapan yang dilakukan. Semisal survei lokasi, kondisi di desa tersebut seperti apa, komoditasnya kearifan lokal itu apa, bisa dikembangkan menjadi produk apa. Ketika sosialisasi nanti butuh peralatan apa aja, di mana, dan siapa yang akan menjadi sasaran beserta pelatihan dan pendampingan produk. Kemudian persiapan dari segi skill atau hard skill-nya untuk pengembangan proses, pengembangan produk, kearifan lokal tersebut, semisal belimbing yang akan diolah menjadi sirup, maka perlu persiapan untuk mempelajari buah belimbing tersebut. Proses yang harus dilakukan itu apa aja, kontrol parameter yang diamati itu apa, dan pengemasannya seperti apa, termasuk promosi untuk proses marketingnya nanti. Nah, semua proses persiapan mulai dari sosialisasi, pendampingan, pelatihan, itu membutuhkan apa aja, dibukukan seperti booklet, seperti buku pedoman. Jadi ketika proses pelatihan nanti akan terarah, ini tujuannya kemana. Sebelum dan setelah pelatihan, itu capaiannya seperti apa, apakah berhasil atau belum saat tiba sosialisasi. Nah, di sini maka perlu menghubungi kepala desa setempat untuk dijadwalkan kapan, di mana, siapa pesertanya. Di sini pastinya perlu komunikasi dan juga koordinasi ya dengan kepala desa setempat untuk mewujudkan sosialisasi itu berjalan dengan lancar, termasuk nanti proses pendokumentasian ya, foto-foto, hingga sampai proses pendampingan dan juga pelatihan. Nah, di sini dibutuhkan skill, kesabaran juga ya dalam menghadapi banyak masyarakat, karakter yang berbeda-beda saat bersama mereka. Karena ketika kita menjelaskan sesuatu, tidak semua orang langsung setuju dengan apa yang kita katakan. Jadi ini perlu proses yang diulang-ulang ya, dan juga kesabaran kita dalam menghadapi banyaknya karakter dari masyarakat. Dan semacam ini akan kita banyak temui ketika sudah bekerja di luar nantinya, saat kita menjelaskan sebuah proses, alat dan bahan. Bahannya buah salak, buah belimbing, buah jambu, itu minimal berapa bulan umurnya, dari warna seperti apa, dari segi rasa itu seperti apa juga, organoleptiknya seperti apa. Kita jelaskan ke mereka itu alasannya apa, dan tidak semua orang langsung menerima, biasanya seperti itu. Dan ini dibutuhkan suatu skill khusus dari kita untuk bisa meyakinkan mereka. Pastinya ini tidak mudah, tapi ini justru tantangan untuk bisa mengembangkan kompetensi kita, skill kita. Semisal lagi proses pemasakan, kita menggunakan suhu berapa, kita jelaskan ke mereka alasannya apa. Jadi perlu latihan terus ya untuk bisa mengasah komunikasi kita, karena tidak ada cara lain melatih kompetensi kita di soft skill kecuali berinteraksi, banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar. Kemudian proses pengemasan harus kedap udara, tidak ada kontaminasi udara luar. Alasannya apa, kita jelaskan agar
si produk di dalamnya tidak teroksidasi. Kalau kita jelaskan dengan bahasa terlalu tinggi, masyarakat bisa jadi tidak mengerti apa itu oksidasi. Jadi sama seperti kita makan kerupuk. Ketika kerupuk itu dibiarkan di udara luar, maka dia akan cepat melempem, cepat basi, tengik. Seperti itu logikanya. Nah, perlu bahasa-bahasa lain yang mudah dipahami oleh mereka. Sampai pada akhirnya promosi produk. Akan banyak orang-orang yang akan kita temui lagi. Jadi di sini kita harus bisa membahasakan bahasa kita, bahasa teknis kita, bahasa kualitas, bahasa proses, agar bisa diterima, gampang dicerna oleh masyarakat. Kira-kira seberapa sulit sih teman-teman ketika menghadapi orang-orang yang umurnya jauh di atas kita? Coba komen di bawah ya. Jadi pesan saya kali ini, banyaklah berinteraksi, tapi pikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat bagi kamu, unlike aja kalau nggak ada manfaatnya, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya di sosial media kamu, agar makin banyak juga yang tercerahkan dengan video-video kita di sini. Sampai jumpa kembali.